Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini tadi pemeriksaan terdakwa Nadiem Anwar Makarim, ya kan, dari fakta yang terungkap di persidangan, tergambar fakta pertama adalah bahwa benar sebelum Pak Nadiem sebagai menteri ada kesepakatan bisnis kerjasama antara Pak Nadiem, perusahaannya PT Akap dengan Google Asia Pasifik yang investasinya sebesar 349 juta dolar lebih. Bahkan sebelumnya ada hampir 100 juta dolar seperti itu. Dan salah satu bentuk kontraktualnya adalah Google Map, Google Cloud, dan segala macam. Nah, ternyata 6 bulan sebelum Pak Nadiem sebagai menteri, dia sudah mendapatkan informasi dia bakal sebagai menteri di pendidikan. Ketika kita tanya dapat informasi dari mana, dia lupa, ya kan? Lalu dia membuat grup WhatsApp yang beranggotakan yang menurut dia adalah orang-orang yang punya keahlian profesional di kementerian, seperti Yuristan, Fiona Handayani, seperti itu. Nah, di dalam grup tersebut terungkap fakta membicarakan pertama akan mengganti peran-peran orang-orang organik yang ada di kementerian, maksudnya adalah para dirjen di Prodasmen dan para direktur. Yang kedua adalah merubah anggaran dan akan membuat kebijakan mengenai digitalisasi pendidikan. Nah, ternyata pada saat beliau sebagai menteri, gaya kepemimpinan dia pada saat dia sebagai bos Gojek dibawanya di kementerian. Dia mengakui dia tidak berkomunikasi kepada dirjen dan para direktur. Dia lebih mempercayai ada orang-orang luar yang dikenal sebagai shadow organization, dan juga orang-orang SKM seperti Yuristan dan Fiona Handayani yang ketika kita tanya, jadi fakta persidangan adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang diberi kekuasaan yang luas sehingga para dirjen dan direktur itu takut, ya kan, bahkan disebut istilah real menteri. Pak Nadiem mengelak, tapi itu hak dia. Lalu berikutnya kita tanyakan mengenai kaitan dengan chat-chat WA yang ada di dalam Kemendikbud Eswartek yang berisikan orang-orang kepercayaan dia. Maka kita tanya, bagaimana gaya kepemimpinan dia? Apakah dia selaku menteri, ya kan, membuat keputusan kebijakan di dalam kementerian, ataukah ini adalah kebijakan keputusan SKM ataupun konsultan seperti IBAM? Dia mengakui yang punya keputusan kebijakan itu adalah menteri, dirjen, dan direktur. Tapi faktanya dirjen direktur tidak dilibatkan. Nah, berikutnya ketika kita tanya persoalan kita sependidikan menggunakan Chromebook ini, ya kan, itu dibawalah rapat meminta keputusan masukan dari Pak Nadiem tanggal 6 Mei. Sebagai fakta persidangan, akhirnya itu diputuskan oleh Pak Nadiem menggunakan Chromebook. Di bukti BBE ada kekhawatiran atas keputusan tersebut. Mereka berusaha untuk membuat dokumentasi bagaimana supaya Pak Nadiem ini tidak jadi masalah. Nah, anehnya semua bukti elektronik cat-cat di grup Kemendikbud Eswartek maupun grup-grup yang ada di situ, Yuristan, Fiona, IBAM, dan lainnya, itu menunjukkan pembicaraan tentang Chromebook itu sejak pembicaraan itu di bulan Februari, artinya ada pertemuan dengan pihak Google. Walaupun Pak Nadiem membantah, tapi bukti elektronik tidak bisa dibantah. Bahkan pertanyaan saya terakhir di bulan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan, malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah kita publik masyarakat harus memahami bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana
mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia, tetapi sudah saya katakan, jejak kejahatan tidak bisa dibantah, bukti elektronik tidak bisa dibantah, dan dia tidak bisa menjawab itu. Dan berikutnya ini Soma akan kita tanyakan lagi semua terkait dengan apa yang ada kita dakwakan terkait dengan perbuatan dia selaku menteri. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan tetap bahwasanya kita berbicara berdasarkan fakta sidang dan alat bukti. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Nadiem tadi membantah bahwa dia tidak ikut membentuk PT Akap. Itu kan manajemen Gojek yang membentuk. Dia tidak membentuk PT Akap, tapi berdasarkan keterangan dari saksi Andre, dari dokumen tahun 2015 dia membentuk PT Akap tersebut. Saham dia pada saat itu 20% seperti itu. Maka ketika kita tanya peran dia di PT Akap, sebelum dia sebagai menteri dia memberikan kuasa mutlak irrevocable diberikan kepada Andre, Sulistyo dan Kevin, yaitu surat kuasa yang diberikan adalah PT Akap dan PT Gojek dan ini. Tetapi fakta persidangan pengakuan Andre, walaupun Pak Nadiem mau membantah gimana, pengakuan Andre sendiri dia melaporkan kepada Pak Nadiem untuk mempunyai hak opsi bisa menerima atau menyetujui atau menolak kaitan dengan aksi korporasi yang ada di PT Akap dan PT Gojek Indonesia. Sebagai catatan, Pak Nadiem mengakui ada peningkatan saham dia dari manajemen investasi and investment di Singapura. Artinya saham dia bergerak naik seperti itu. Nah, ini yang kita lihat. Kalau kita menggunakan teori identifikasi, directing mind-nya, pengendalinya adalah Pak Nadiem. Maka saya bilang, pengakuan Nadiem mengatakan sebelum IPO, sebelum memberikan kuasa itu, dia sahamnya itu dikonversikan menjadi saham seri B yang mempunyai hak multiple 30 berbanding 1. Untuk apa? Untuk mewakili kepentingan Nadiem di PT Akap. Nah, inilah yang saya bilang kejahatan white collar crime. Nadiem dimasukkan di dalam saham kelompok yang lain-lain di bawah 5%, seakan-akan Nadiem tidak mempunyai peran. Tetapi faktanya, ya kan, tahun 2022 ada penjualan saham 5, sekian triliun dan PPh-nya dibayar oleh perusahaan. Lalu di situ ada saham Pak Nadiem tetap 15 miliar lebih. Maka saya tanyakan, saudara tunjukkan di persidangan ini berapa lembar saham saudara yang sebenarnya. Dia tidak bisa tunjukkan. Dia katakan itu bukti fakta yang tidak bisa dibantah, itu hasil penjualan saham. Bahkan di 2003, 2024 dia menjual saham dia, ya kan, 80 miliar, 220 miliar seperti itu. Artinya apa? Walaupun dia sebagai menteri, dia masih bisa mempunyai hak suara. Hak suaranya siapa? Hak suaranya adalah beneficial owner-nya melalui Andre tadi. Seperti itu. Karena prakteknya, ya kan, inilah yang disebut sebagai kejahatan keraputi, white collar crime.